Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Tahun Baru Hijriah. Pada hari Kamis 20 Agustus 2020, kita telah memasuki tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. 1 Muharram adalah tahun barunya umat muslim. Bagaimana sih sejarah pembuatan tahun baru Hijriah? Apakah kita sudah mengetahui tentang sejarah dari pembuatan tahun Hijriah? Dimulai daripada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada bulan Rabiul Awal pada tahun 16 Hijriah, Umar memulai penanggalan secara resmi. Beliaulah orang yang pertama membuat penanggalan Hijriah, sebab pernah dilaporkan kepada beliau tentang kwitansi hutang seorang terhadap orang lain yang termaktub di dalamnya, bahwa hutang itu akan dibayar pada bulan Sya'ban. Maka Umar pun bertanya kepadanya, Sya'ban tahun kapan? Tahun ini atau tahun sebelumnya, atau malah Sya'ban tahun depan? Akhirnya Umar mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah, dan Umar pun berkata, buatlah tanggal agar orang tahu kapan janji hutang piutangnya akan dibayar dan diterima. Disebutkan bahwa sebagian orang mengusulkan kepadanya agar mengikuti penanggalan yang dibuat oleh orang-orang Persia yang dimulai dengan kematian raja mereka. Jika raja mereka binasa, maka mereka akan membuat tanggal baru seiring dengan pergantian raja baru. Namun banyak yang tidak sepakat dengan usul ini. Ada pula yang mengusulkan agar dimulai dengan mengikuti penanggalan Romawi yang dimulai sejak zaman Alexander. Namun banyak juga yang tidak menerima usulan ini. Ada yang mengusulkan memulai penanggalan sejak lahirnya Rasulullah. Pendapat lain dimulai sejak Rasulullah diutus. Namun Ali bin Abi Thalib dan sejumlah orang lainnya mengusulkan agar penanggalan dimulai dari hijrah Rasulullah SAW, karena permulaannya lebih jelas dari kelahiran maupun diutusnya Nabi. Umar dan para sahabat melihat usulan ini sangat bagus dan tepat, maka Umar memerintahkan agar melakukan penanggalan sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Dan tahun itu juga mereka memulai melakukan penanggalan dari bulan Muharram. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan sebagaimana yang dihikayatkan oleh As-Suhaili dan lainnya dari beliau, bahwa awal tahun tersebut dimulai dari bulan Rabiul Awal, karena pada bulan itulah Nabi tiba di Madinah. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa awal tahun adalah Muharram, karena itulah yang lebih tepat, dan agar bulan-bulan lainnya tidak menjadi tumpang tindih, dan juga karena bulan Muharram adalah awal tahun Hilaliyah Al-Arabiyah. Jadi itulah sejarah singkat tentang awal mula ditetapkannya tahun Hijriah. Lalu ibadah apa saja yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram? Begitu banyak keutamaan di bulan Muharram, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya memperbanyak ibadah puasa di bulan ini. Sebagaimana merujuk pada hadis riwayat Muslim nomor 1163 yang berbunyi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak puasa di bulan Muharram sangat disunahkan, karena di bulan Muharram merupakan pembuka awal tahun baru Islam. Alangkah baiknya tahun baru Hijriah dihiasi dengan amal soleh, dan puasa termasuk amalan yang paling utama. Berikut ini adalah jenis ibadah puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram. Pertama, puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjalankannya akan dihapus dosanya setahun yang lalu. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Kedua, puasa Tasu'a. Puasa ini dilakukan pada 9 Muharram sebelum puasa Asyura. Zaman dahulu para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW ketika dianjurkan berpuasa Asyura, lantaran tanggal 10 Muharram adalah hari puasa kaum Yahudi dan Nasrani.
Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan anjuran puasa Tasu'a untuk mengawali puasa Asyura. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkomentar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW pun menjawab, "Kalau begitu, pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9." Dan belum tiba tahun yang akan datang, namun Nabi SAW sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Mari mempersiapkan diri menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah dan menyambutnya dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, di antaranya adalah berpuasa. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.